Halo WhatsApp dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan melanjutkan episode The Last of Us episode 4. Pada episode sebelumnya, Joel dan Ellie pergi ke rumah Bill dan Frank. Namun mereka berdua telah tewas bunuh diri dan sudah masuk neraka. Jadi pada episode 4 ini perjalanan yang penuh tantangan pun akan segera dimulai. Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya The Last of Us episode 4. Pada awal film, kita akan diperlihatkan dengan Ellie yang sangat senang dengan sebuah pistol yang didapatkannya. Ia merasa keren dengan memegang pistol tersebut. Di situ mereka berdua ternyata berada di sebuah tempat bahan bakar. Di situ Joel mengambil bensin yang mungkin masih ada tersedia di mobil-mobil yang sudah terbengkalai. Mobil, Joel memberitahukan mereka akan melihat kumpulan tank. Ellie pun sangat penasaran ingin melihat tank, dan mereka pun menyetel sebuah lagu klasik yang menambah suasana perjalanan menjadi agak beda. Sesampainya pada sore hari, mereka memutuskan untuk istirahat dan bermalam di sebuah hutan. Joel ketika malam senantiasa membawa senjatanya, karena mungkin saja akan ada musuh ataupun zombie yang akan menyerang. Sebelum tidur, Ellie menanyakan sebuah pertanyaan tebak-tebakan yang membuat mereka semakin akrab saja. Joel di situ ternyata ia hanya tidur sebentar, lalu berjaga sepanjang malam. Esok pagi mereka pun berangkat dengan membereskan semua peralatan, dan sebelum berangkat Joel membuat kopi untuk ia minum. Di perjalanan, Ellie berkomentar bahwa kopi baunya kayak angus. Nah, di perjalanan ini juga Ellie menjadi pemberitahu jalan dengan sebuah peta. Ya, seperti biasanya perempuan kemungkinan akan buta map. Where in Wyoming did you say your brother was? Cody. Man, that is deep up here. Ellie juga menanyakan kenapa ia bisa terpisah dengan saudaranya. Joel mengatakan bahwa ia terpisah dengan Tommy dikarenakan Tommy mulai dari dulu ia ingin menjadi seorang pahlawan yang disanjung banyak orang. Dan ia memasuki ketentaraan saat dunia sedang aman. Dan ketika adanya virus jamur yang menyerang dunia, Tommy juga ingin menjadi pahlawan. Ia pun mengikuti Firefly, sehingga Joel harus berpisah dengan Tommy. Namun, beberapa saat kemudian ia juga sudah keluar dari Firefly. Namun, ia sudah ditempatkan di sebuah tempat yang jauh dari Joel, sehingga Joel berencana mendatangi Tommy untuk menjemputnya. Lalu Joel meminta Ellie untuk tidur jika ia lelah. Ellie pun mengatakan bahwa ia tidak lelah dan tidak ingin tidur. Namun beberapa detik kemudian ia langsung tidur di perjalanan. Ketika Ellie bangun, ternyata mereka sudah sampai di sebuah jalan terowongan bawah tanah yang telah ditutupi. Joel lalu memeriksanya dan mereka pun harus mengelilingi tempat tersebut dengan melewati jalur kota agar bisa menuju tempat Tommy. Dan benar saja yang saya katakan tadi, Ellie yang memiliki sifat naluri perempuan yang memiliki bakat untuk menyesatkan orang dengan mapnya alias buta map, sehingga Joel harus mengira-ngira jalan mana yang harus dilewati, dan mereka tiba-tiba stop sebentar. Ternyata ada sebuah tempat zona karantina, namun tidak ada pemerintah federal, dan tiba-tiba saja ada yang meminta tolong. Joel yang sangat hafal dengan modus tersebut langsung tancap gas hingga mereka pun masuk terkena jebakan sampai-sampai Joel menabrak gedung. Para perampok yang menghadang lalu menembaki mereka. Joel minta Ellie untuk bersembunyi di sebuah celah di gedung tersebut. Joel pun langsung adu aim dengan para perampok tersebut dan berhasil menghabisi satu orang. Joel lalu memancingnya untuk maju mendatanginya, dan akhirnya Joel berhasil melumpuhkan satu orang lagi.
Namun senjata Joel malah rusak. Di saat itu juga muncul satu orang perampok yang langsung menyerangnya. Joel pun terpojok dan hampir kehabisan nafas. Ellie yang mempunyai pistol pun langsung menolongnya dan menembak kaki dari perampok tersebut. Perampok tersebut meminta ampun, namun Joel yang sangat kesal lalu mengambil pistol Ellie dan langsung membunuhnya dengan sebuah pisau. Nampak Ellie sangat tertekan melihat kejadian tadi. Mungkin hal tersebut hal yang pertama kali ia lakukan. Mereka lalu pergi dari sana dan meninggalkan mobil. Dan para perampok lain pun berdatangan. Lalu scene pun diperlihatkan dengan sosok perempuan dari kelompok ini. Perempuan ini bernama Kathleen. Ia menginterogasi seorang dokter dan menanyakan nama-nama orang yang ingin ia cari. Nampaknya orang yang sangat ia cari adalah bernama Henry yang masih ada di kota. Namun dokter tersebut tidak memberitahukannya. Kathleen kemudian mendatangi anak buahnya yang telah tewas. Ia menduga kemungkinan orang yang membunuh mereka adalah orang suruhan dari Henry. Kathleen lalu menawarkan seorang dokter yang mungkin bisa menyelamatkan mereka, tapi hal itu tidak akan berguna karena mereka telah tewas. Ia pun kembali mendatangi dokter tersebut dan langsung menembaknya. Meminta seluruh pasukannya untuk mencari orang yang telah membunuh anak buahnya. Dan pencarian mereka pun dimulai dengan mencari satu persatu dari rumah ke rumah. Di sisi lain, Ellie dan Joel bersembunyi di sebuah rumah yang tak diketahui kelompok tersebut. Di situ Joel memberikan nasihat agar Ellie tidak terlalu tertekan saat kejadian ia menembak orang untuk pertama kalinya. Namun ternyata hal tersebut bukanlah pertama kali bagi Ellie. Joel yang mengetahui fakta tersebut lalu mengizinkan Ellie untuk menggunakan pistol, serta sedikit mengajarinya cara menggunakan senjata. Di sisi lain, Kathleen diberitahukan anak buahnya bahwa ada tanda-tanda kehidupan di sebuah tempat. Ia pun langsung mendatanginya. Nampaknya bukan hanya Joel dan Ellie yang mereka buru, namun ada orang lain juga yang dicari mereka. Lalu anak buahnya pun menunjukkan sebuah kejadian aneh. Nampak sebuah tanah yang menyusut serta bergerak, seolah-olah ada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan hal tersebut mereka sembunyikan dari orang lain. Dan hal tersebut kemungkinan akan menjadi suatu hal yang membahayakan. Seal off the building for now. Joel dan Ellie pun menuju sebuah gedung yang sangat tinggi untuk mencari jalan keluar dari kota dari lantai atas. Dan gedung tersebut ternyata memiliki lantai 42. Di sana juga Ellie menanyakan kenapa ia tahu bahwa orang yang meminta tolong tadi saat perampokan adalah perampok. Joel mengatakan bahwa ia juga pernah melakukan hal tersebut, hingga ia pernah merasa di dua posisi yang berbeda, dirampok dan merampok. Sesampainya di lantai atas, Joel sangat kelelahan. Dengan umurnya yang sudah 56 tahun, mereka pun beristirahat di sana. Joel lalu menaburkan kaca untuk mencegah ketika ada orang masuk ke ruangan mereka, ia bisa terbangun. Di saat tidur, Ellie mengejek Joel bahwa di celana adalah sebuah keturunan. Dan hal itu karena Joel bokongnya basah, seperti orang yang terkena diare. Hal itu membuat mereka berdua tertawa. Mereka pun bermalam di sana. Dan ketika bangun, Ellie ternyata telah ditodong oleh seorang anak kecil. Dan begitu juga Joel yang telah ditodongkan senjata. Dan film pun bersambung. Nampaknya pada episode 4 ini sudah dimulai keseruan dari perjalanan mereka. Kita tunggu saja episode yang selanjutnya.